Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen kampus Institut Bakti Negara, dan kepada yang terhormat Bapak Rizky Abdillah selaku dosen pengampu yang saya hormati, dan kepada yang terhormat teman-teman saya, teman seperjuangan di kampus IPN Tegal, khususnya kelas PAI 3A Fakultas Ilmu Tarbiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Contohnya nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan nyawa. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang apa arti niat, ya, atau niat dari pandangan ajaran Islam. Oke, kita akan mempelajari tentang pengertian niat, ya. Niat menurut bahasa itu bisa diartikan sebuah kemauan untuk menuju sebuah al-qasd, ya. Sedangkan al-qasd itu bisa diartikan itu adalah sesuatu yang akan kita tuju atau maksud yang kita akan tuju, ya. Sedangkan niat menurut istilah bisa diartikan kemauan hati untuk mengerjakan sesuatu dan bertekad untuk melaksanakannya, ya. Ada ulama lain mengatakan niat bisa diartikan, ya, menurut bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu al-azm, ya, atau keinginan. Itu menurut ulama yang mendefinisikan tentang arti niat. Oke, selanjutnya yaitu tata cara niat, ya. Bagaimana kita cara melakukan niat yang baik dan benar, ya. Caranya itu cara melakukannya itu di dalam hati, ya. Kalau lain-lainnya seperti niat puasa ataupun niat puasa fidyah haji, niat sholat fardu, niat puasa Ramadan ataupun puasa-puasa lainnya itu harus dilakukan pada malam hari. Itu ketika ingin niat melakukan puasa fardu ataupun puasa-puasa yang lainnya. Tapi dalam kaidah fikih yang lainnya tentang fikih, niat puasa sunnah ataupun niat puasa yang mutlak atau disunahkan itu dilakukan, atau niatnya itu pada pagi hari itu diperbolehkan. Contohnya ketika kita ingin melakukan puasa sunnah, ternyata pada waktu imsak kita lupa mengucapkan niat, dan kita ingat pas waktu jam 9 ataupun jam 6 pagi, maka kita niat puasa sunnah, maka diperbolehkan, ya. Terus tata cara lainnya itu mengulang niat kita ulangi, ya. Waktu malam hari kita niat, lalu ketika kita sahur niat lagi, itu tidak apa-apa kita melakukan niat puasa tersebut ataupun niat-niat lain. Kalau niat sholat
fardu ataupun itu harus pas ketika kita, yang dianjurkan oleh ulama itu ketika kita takbir itu untuk niat. Oke, next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kaidah fikih yang menjelaskan tentang niat. Ya. Ulama fikih menyebutkannya itu al-umuru bima qasidiha. Ya, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau di hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya innamal a'malu binniyati, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan setiap ulama juga berbeda-beda pendapat dalam mengartikan sebuah niat. Ya, kita akan mendefinisikan tentang arti innamal a'malu binniyati. Jadi gini, innamal a'malu binniyati, setiap perbuatan ataupun tindakan atau suatu pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Saya teringat dengan salah satu cerita dari guru saya waktu di pondok pesantren, ya. Itu ada satu cerita seperti ini. Ada seorang kakak beradik, di antaranya itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Yang satunya ahli ibadah, yang satunya lagi itu bisa dikatakan ahli maksiat. Nah, suatu ketika kakak beradik tersebut, kakaknya itu adalah seorang ahli ibadah, sedangkan adiknya bisa dikatakan ahli maksiat. Lalu seorang kakak tersebut yang ahli ibadah tersebut punya keniatan ingin seperti adiknya yang suka bermaksiat ataupun selalu melakukan dosa. Ingin berkeniatan seperti adiknya, sedangkan adiknya malah sebaliknya ingin seperti kakaknya seorang ahli ibadah. Lalu ketika kakak beradik tersebut berjalan atau hijrah menuju apa yang ingin dia lakukan, kakak beradik tersebut mengalami kecelakaan. Ya, itu baru niat ingin melakukan suatu perbuatan. Yang kakaknya ingin melakukan kejahatan, adiknya ingin melakukan kebaikan. Dilalah pas ingin melakukannya kecelakaan, lalu kakak beradik tersebut meninggal. Singkat cerita, ketika di dalam kuburan, kakak beradik tersebut dihisab atau ditanyai oleh malaikat Mungkar Nangkir. Hai kakak, katanya kenapa kamu berniat ingin seperti adikmu? Ya, malah kau dulunya seorang ahli ibadah, sekarang kau berada di dalam neraka. Lalu adiknya ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nangkir, wahai pemuda, itu adiknya yang ditanyai oleh malaikat Mungkar Nangkir, kau beruntung sekali melakukan niat, baru niat saja untuk melakukan kebaikan, niat kamu yang baik langsung digantikan dengan Raudhatul Jannah, pertamanan surga atau taman surga yang sangat indah. Oke, selanjutnya syarat-syarat niat. Ya, tadi menjelaskan tentang kaidah fikih tentang niat, sekarang menjelaskan syarat-syarat niat, ya. Dalam niat diisyaratkan beberapa hal berikut. Ya. Niat harus dilakukan pada malam hari. Jadi kita ingin melakukan sebuah pekerjaan untuk esok harinya,
maka kita utamakan niat-niat yang bagus. Jadi baru niat saja kita sudah tergolong orang yang bagus kalau itu niatnya yang bagus. Kalau niat kita yang jahat, maka Allah akan mempending ataupun mengende-ngende mencatat niat buruk kita. Terus yang kedua, menentukan niat untuk puasa fardu menurut jumhur. Hal ini termasuk syarat ya. Menentukan niat itu ketika puasa ataupun sholat, kita harus menentukan yang ini kita lakukan. Ya, niat puasa Ramadan, ya berarti kita harus niat puasa Ramadan. Jangan kita mau puasa sunnah malah niatnya puasa Ramadan. Itu sangat keliru sekali dan salah persepsi. Seperti itu. Terus yang ketiga, memastikan niat hal ini disyariatkan oleh jumhur ya. Niat kita juga harus baik ya. Baik tersebut harus sesuai syariat yang ada ya. Contoh ya, seperti saat ini sedang banyak adanya soal pemilu ataupun adanya tawuran ataupun demo, maka sebelumnya kita niatkan yang bagus ya. Niatnya, contoh niat demo, niatnya yang bagus, ingin merubah kebijaksanaan dari pemerintah, itu boleh dan baik untuk merubah kebijaksanaan dari pemerintah tersebut ya. Intinya niat yang bagus itu sesuai yang disyariatkan oleh para ulama ya. Niat ingin melakukan pekerjaan untuk menafkahi keluarga ataupun yang lain-lainnya, niat ingin belajar, ingin mencari ilmu, ataupun niat yang bagus yang disyariatkan oleh para ulama. Oke, karena presentasi saya sudah selesai, materi yang saya sampaikan juga selesai. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment untuk menjadi sebuah pembelajaran untuk saya untuk kedepannya. Cukup sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.